tahu di sini. Oke? Nah, masuk ke dalam, lalu keterampilan apa yang diperlukan dalam proses manajemen data itu? Ya. Nah, yang pertama adalah tentu manajemen data pembangunan itu sendiri. Secara konsep kita harus paham. Ya. Secara konsep kita harus paham bahwa dalam manajemen data pembangunan tidak bisa lepas dari siklus manajemen pembangunan ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memahami nanti teknik penyusunan kerangka bangun konsep dan logika analisis. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pembangunan. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus mampu melakukan penyusunan, mampu atau bisa menyusun instrumen pengumpulan data. Yang kelima, kita memahami dan menerapkan metode analisis, baik itu metode analisis yang sederhana maupun metode analisis yang multidimensi, bahkan sampai ke metode analisis yang multi kriteria. Ya, nah ini yang seperti saya sebut di depan. Ya, metode analisis ini ditentukan dari kebutuhan kita untuk menjawab pertanyaan kajian atau pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan kajian atau pertanyaan penelitian tersebut tergantung substansi objek yang kita teliti, objek yang kita kaji, atau unit analisis yang kita kaji. Apakah unit analisis tersebut dapat bersifat ada, ya, tangible, atau bersifat intangible, tidak ada. Ya, kalau bersifat tangible, ada, terlihat, ada faktanya, terlihat faktanya, maka kita biasanya menggunakan kajian atau penelitian kuantitatif. Tapi kalau intangible, biasanya kita menggunakan qualitative research, ya, qualitative research atau inquiry research, ya, inquiry qualitative research, ya. Nah itu. Nah, banyak untuk metodologi ini Bapak Ibu, ya. Nggak akan habis kita bicarakan bahkan dalam satu semester sekalipun, ya. Kemudian yang keenam, kita harus memahami bagaimana menafsirkan, menginterpretasikan hasil analisis dan melakukan diskusi baik secara diri sendiri, ya, kita berpikir, maupun melakukan diskusi dengan orang lain, ya. Kita melakukan diskusi dengan orang lain sehingga hasil penafsirannya menjadi lebih komprehensif dan tajam, menukik tajam, ya. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, yaitu kita harus memiliki keterampilan menyusun rekomendasi kebijakan sebagai implikasi dari hasil kajian yang sudah diinterpretasikan tadi itu, ya. Nah, yang kedelapan Bapak Ibu, ini yang paling sesuai dengan kondisi up to date sekarang, kekinian gitu ya. Sudah mulai banyak orang membicarakan big data atau bahasa Indonesianya adalah data raya, ya. Dan bagaimana cara menerapkan big data tersebut dalam perencanaan pembangunan, ya. Nah, ini big data itu sebetulnya sama seperti data biasa, hanya cara menyimpannya, terus kemudian kapasitasnya, terus kemudian entitasnya, ukurannya, volumenya, itu yang besar. Yang besarnya itu sampai nggak kebayang kita, Bapak Ibu, ya. Bahkan semesta ini adalah data. Nah, bagaimana cara mengekstrak semesta ini menjadi tabel? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab sebagai orang yang memahami manajemen data. Nah, caranya tentu cara paling sederhana adalah kita harus memahami cara paling sederhana, ya. Kita harus memahami apa yang saya sebut tadi itu pembentukan tabel, ya. Kita harus memahami teori tabel, ya. Nah, pendekatannya adalah menggunakan Boyce Code Normal Form, ya, atau BCNF ini, ya. Nah, terus kemudian cara analisisnya juga serupa dengan cara analisis, metode analisis, baik itu kuantitatif atau kualitatif. Bisa dua-duanya, ya. Hanya karena jenis datanya itu volume datanya itu sangat besar, maka tentu tidak mungkin kita menggunakan software analisis data yang selama ini kita pakai, misalnya pakai Excel atau kita pakai SPSS, ya, atau kita pakai
SAS ya, atau pakai A-View, nggak bisa ya. Kita pakai yang kita sebut sebagai machine learning ya, software dalam kategori machine learning. Misal Google Colab ya, misal Python, misal RStudio gitu dan seterusnya ya. Jadi khusus. Jadi pertanyaannya adalah sering disampaikan kepada saya, Pak, bisa nggak saya menggunakan big data ini untuk kebutuhan perencanaan? Oh, sangat bisa. Kapan saya memerlukannya, Pak? Di setiap simpul Anda memerlukan kehadiran big data untuk memperkaya wawasan Anda dan sudut pandang Anda ketika Anda dihadapkan pada persoalan di masing-masing titik ini. Ada 10 titik ya, di masing-masing titik pasti ada persoalan. Yang kemungkinan besar tadi saya sebut ya, kebijakannya ada dulu, kebutuhan kebijakannya ada dulu, baru ada data. Baru datanya kita create ya, baru datanya kita cari. Jangan dibalik. Jangan data dulu baru kita membuat kebijakan. Jangan dibalik ya. Nah itu. Nah, kemungkinan pada saat kita merumuskan satu kebijakan, kemudian kita mencari datanya dengan menggunakan metode konvensional, itu ternyata nggak dapat nih datanya. Waduh, kita nggak bisa menjawab pertanyaan penelitiannya, pertanyaan penelitian kebijakannya. Maka kita bisa mengandalkan pada big data sebagai unit analisis yang sudah tersedia, namun karena saking besarnya volume datanya, kemungkinan besar kita nggak mampu mengekstrak data tersebut dan kita manfaatkan untuk kebutuhan analisis kebijakan. Ya. Nah,